Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Wulandari dengan NIM F521236060. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait computational thinking. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam materinya, kita harus tahu terlebih dahulu alasan kenapa kita harus mempelajari computational thinking. Yang pertama, skor PISA. PISA merupakan singkatan dari Program for International Students Assessment. PISA adalah studi yang diselenggarakan oleh Organization Cooperation and Development atau OECD. OECD melakukan survei internasional untuk mengukur tingkat literasi dasar siswa usia 15 tahun, seperti membaca, matematika, dan sains. Jika skor PISA kita tinggi, maka keahlian dasar kita akan meningkat. Jika ingin mencapai hal itu, maka para siswa kita harus memiliki kemampuan berpikir yang lebih baik. Yang kedua, pentingnya kemampuan berpikir. Computational thinking yang bagus sangat berpengaruh pada kemampuan berpikir kita. Jadi, mempelajari computational thinking akan meningkatkan kemampuan berpikir kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, di masa ini semuanya serba canggih. Jadi, memiliki computational thinking yang baik akan membuat kita bisa menyesuaikan diri tanpa khawatir akan tertinggal. Dan yang keempat adalah kurikulum merdeka. Computational thinking sudah dimasukkan ke dalam kurikulum, jadi computational thinking ini menjadi hal yang penting dan harus dipelajari. Selanjutnya, kita masuk ke definisi computational thinking. Computational thinking adalah proses berpikir yang terjadi saat kita memformulasikan persoalan dan berstrategi untuk menentukan atau memilih solusi yang efektif, efisien, dan optimal. Definisi lainnya yaitu computational thinking adalah kemampuan untuk berpikir dengan memanfaatkan teknologi atau komputer sebagai alat bantunya. Selanjutnya kita masuk ke bagian dari computational thinking. Yang pertama ada abstraction atau abstraksi. Fokus pada bagian yang penting saja dan abaikan detail yang tidak relevan. Kita mengambil contoh liburan. Fokus pada tujuan utama liburan yaitu seperti relaksasi atau petualangan dan tidak terlalu memikirkan aspek-aspek kecil seperti pilihan restoran untuk setiap hari. Kemudian yang kedua yaitu algorithms atau merancang algoritma, yaitu membuat langkah-langkah yang runut atau aturan yang harus diikuti sebagai solusi dari permasalahan. Contohnya, membuat rencana atau langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan liburan. Ini bisa berupa daftar periksa atau jadwal harian yang mencakup semua aktivitas, dari keberangkatan hingga kembali ke rumah. Selanjutnya yang ketiga, decomposition atau dekomposisi, yaitu memecah masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Contohnya, memecah rencana liburan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Misalnya, memisahkan perencanaan menjadi kategori seperti transportasi, akomodasi, aktivitas, anggaran, dan makanan. Dan yang keempat adalah pattern recognition atau pengenalan pola, yaitu mencari dan mengenali kesamaan di antara dan di dalam masalah yang ada. Contohnya, mengidentifikasi pola dalam preferensi atau kebutuhan liburan. Misalnya, jika kita cenderung menikmati destinasi pantai, kita bisa mencari destinasi yang memiliki pantai terbaik atau menawarkan aktivitas air. Selanjutnya kita masuk ke manfaat dari computational thinking. Manfaat-manfaatnya yaitu diantara lain ada pemecahan masalah yang lebih efektif. Dengan memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, computational thinking memudahkan kita untuk mengatasi dan memecahkan masalah secara sistematis. Kemudian meningkatkan kreativitas. Dengan menggunakan abstraksi dan desain algoritma, computational thinking mendorong cara berpikir yang lebih kreatif dalam mencari solusi. Kemudian peningkatan keefisienan. Dengan merancang algoritma yang efektif, kita dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan lebih cepat dan efisien. Kemudian pengembangan keterampilan analitis. Pendekatan ini mengasah kemampuan analitis, memungkinkan kita untuk mengidentifikasi pola dan hubungan kausal dalam berbagai situasi. Kemudian kemampuan beradaptasi, membantu mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai jenis masalah dan lingkungan, karena prinsip-prinsipnya dapat diterapkan di banyak bidang. Kemudian pengambilan keputusan yang lebih baik.
Computational thinking melatih kita untuk memilah informasi yang relevan dan tidak relevan, membantu dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan beralasan. Kemudian yang terakhir, keterampilan kolaboratif. Konsep ini sering melibatkan kerjasama dalam pemecahan masalah, mengasah keterampilan kolaboratif dan komunikasi. Yang terakhir, kita masuk pada kesimpulan. Computational thinking adalah proses berpikir yang melibatkan pemecahan masalah dengan menggunakan teknologi atau komputer sebagai alat bantu. Prinsip-prinsip utamanya meliputi abstraksi, rancangan algoritma, dekomposisi, dan pengenalan pola. Penerapan computational thinking juga memberikan manfaat yang luas bagi individu dalam memecahkan masalah, meningkatkan kreativitas, efisiensi, kemampuan analitis, adaptabilitas, pengambilan keputusan, dan keterampilan kolaboratif. Dengan demikian, computational thinking memiliki peran penting dalam membantu individu menghadapi dan memecahkan berbagai masalah dengan cara yang sistematis dan efektif. Sekian saja penjelasan materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.